lanjutkan tutorialnya. Jadi ada 2 part video nanti. Yang part pertama itu yang sebelumnya yang membahas tentang perhitungan volume di Surpack secara umum. Jadi mulai dari konsep di Agisoft, terus nanti convert ke kontur, terus habis itu sampai jadi volume fill-nya berapa, volume timbunannya berapa. Nah, sedangkan di video kedua ini itu bakal membahas tentang perhitungan volume dengan acuan bedding tertentu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Pak Ruli itu di tugas kali ini juga meminta buat ngitung volume dengan acuan bedding 23,2 meter. Nah, itu bakal kita bahas di video yang kedua ini. Pertama, kita coba cek dulu ini beddingnya itu berapa tinggiannya. Mungkin nanti setiap mahasiswa itu bakal beda-beda. Soalnya tergantung seberapa luas boundary yang dibikin. Kita cek pakai ini ya, toolsnya yang gambar I, atau bisa langsung ketik aja IDP, identify point. Langsung kita klik di beddingnya. Misalnya di sini ini 22,1 meter, terus di sebelah sini 18,1, di sebelah sini 17,9. Nah, ini masih beda-beda ya. Nah, ini nanti kita bakal naikkan ke elevasi 23,2 meter atau seperti yang diminta sama Pak Ruli. Caranya kita reset dulu. Terus kita masukin beddingnya atau yang DTM ini ya. Nah, kalau udah, caranya pakai tools ini yang performance on all point of the current layer. Kita klik aja, fill-nya kita ganti ke Z, terus expression-nya kita ganti 23,2 meter karena kita mau ngubah ini ke elevasi 23,2 meter, atau si Z-nya biar jadi ini. Oke, kita apply. Nah, udah, kita cek lagi DP. Nah, ini elevasinya udah berubah ya, 23,2. Terus di sebelah sini tadi juga 23,2. Sini juga semuanya sudah 23,2. Nah, ini kita save dulu layarnya. Ini kalau di sini nggak bisa di save, nanti bisa pakai yang di sebelah sini aja. Save boundary latihan 232. Oke. Nah, ini yang 23,2. Mungkin biar nggak bingung, tak ganti warnanya. Buat ganti nama bisa pakai ini ya, shortcut obj ren atau object renumber. Tadi sebelumnya 9, kita ganti 3 misalnya. Nah, ini yang bedding 23,2 meter. Kita save. Kita masukkan yang bedding sebelumnya. Nah, di sini terlihat bakal ada perbedaan ya. Yang biru atau yang 23,2 ini lebih tinggi daripada acuan bedding sebelumnya. Kita coba masukkan stock file-nya atau si surface-nya. Oke. Jadi seperti ini kurang lebih kalau pakai acuan 23,2 meter, bedding 23,2 meter. Sedangkan kalau pakai bedding yang sebelumnya yang dari boundary itu segini. Jadi nanti timbunannya itu yang dihitung itu yang ini,
Yang bakal kehitung fill-nya itu yang ini. Sedangkan yang di bawahnya si bedding ini bakal di-cut atau cut volumenya. Sedangkan sebelumnya itu segini. Nah, ini bisa kita langsung hitung aja volumenya. Kita ke surface volume. Caranya sama ya sama yang kemarin. Kita pilih yang firstnya itu yang boundary latihan 23,2 meter, terus yang secondnya itu pakai yang Stockpile A atau yang si surface-nya, terus si boundary-nya itu pakai boundary yang 23,2 meter. Jadi ketika tadi kita bikin si beddingnya kita naikkan terus kita save, itu otomatis akan kita save-nya kan tadi kan DTM toh. Nah, itu otomatis akan ke save DTM sama ke save stringnya gitu. Terus ini jangan lupa di refresh. Kalau udah kita namain 232, densitasnya 1,3. Nah, kita apply, kita tunggu. Oke, perhitungan volumenya sudah selesai dilakukan. Nah, ini untuk volume timbunannya segini, sedangkan tonasenya segini. Ini tadi untuk yang 23,2 meter. Jadi di tutorial ini kita udah ngelakuin perhitungan untuk volume stockpile A yang
acuan bedding awal default atau berdasarkan boundary yang kita buat sama yang dengan acuan bedding 23,2 meter. Nah, langkah yang sama nanti dilakuin juga buat yang stockpile B. Jadi ini dia tampilan stockpile A sama stockpile B yang aku buat. Nanti setiap mahasiswa bisa beda-beda, mungkin ada yang ini digabung A sama B, itu juga silahkan sepenakmu ya. Jadi itu pas di Agisoft ya, pas bikin konturnya begitu. Aku cuman mau nunjukin aja sih, tapi ya jangan gunain ini sebagai acuan soalnya emang ya itu bisa beda-beda. Ini yang bedding awalnya. Jadi volume timbunan yang kehitung itu yang berada di atas beddingnya ini, yang di atas sini, sedangkan yang di bawahnya itu bakal menjadi volume galian atau volume cut. Terus ini yang 23,2, tampak sekali perbedaannya, terutama yang B ini ya. Jadi yang kehitung kalau di tempatku cuman segini, kalau tempat kalian berapa nanti mungkin juga bisa beda-beda. Nambahin aja, mungkin nanti ada yang dapat misalnya volume file minus, nah itu dicek lagi di bagian sini di parameter buat ngitung volumenya. Jadi yang first DTM itu pakainya yang beddingnya, terus yang secondnya pakai surface-nya. Kalau misal kebalik itu nanti mungkin fill-nya bakal jadi lebih sedikit, sedangkan cut-nya itu lebih banyak. Karena kalau ini dibalik itu ngitungnya jadi yo kebalik, jadi si ininya itu malah justru sebagai base-nya, si surface-nya, sedangkan si beddingnya itu justru sebagai surface utamanya. Itu kalau kebalik. Nah, kalau dibalik seperti itu biasanya buat ngitung volume galian kalau di tambang. Sedangkan kalau ngitung volume stockpile atau volume timbunan itu parameternya seperti tadi. Mungkin ada yang pakai cara lain gimana, itu ya silahkan aja. Ini juga cuman menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin, cara ngitungku gimana, tak jawab dari video ini. Oke, segitu dulu tutorial perhitungan volume. Aku minta maaf kalau mungkin ada kesalahan kata atau terlalu bertele-tele atau gimana. Atau sebenarnya itu kalian cari tutorial itu di YouTube banyak, kalau misalnya bingung pakai tutorialku. Yo, seenaknya sendirilah pakai cara ya gimana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.